Kalau di model dari belakang juga dipegang gini, dilipat enggak punyaan kita paling masuk separuh doang nih. Iya, ke tahan panas kalau montok-montok banget. Iya beneran. Ini apa? Pengalaman. Edukasi. Apa? Edukasi. Sering aja. Kan kita kan belum nih kita mah. Yang agak-agak kecil cuma jangan kecil-kecil banget gitu. Agak-agak pulang tuh contohnya cika-ciku. Ya, cika-ciku. Badan-badan kayak cika-ciku tuh. Terus nyari cewek. Jangan yang rambutnya itu kayak apa? Basah. Rambut aslinya itu kan ada kayak lembek gitu, apa gitu. Lepek gitu ya. Kayak rambut lepek. Itu kalau di ini nggak ada perlawanan. Kata siapa? Ya Allah. Beneran. Nggak ada perlawanan. Yang lembek itu nggak ada perlawanan? Nggak ada. Yang kayak rambut lepek aslinya ya, bukan karena. Jadi sarannya harus yang kayak gimana? Bekas bandit. Yang agak kelihatan kayak kaku-kaku gitu. Tapi ya jangan kaku-kaku kan cara mandi. Gimbal. Yang ada agak kaku-kaku. Itu kalau main itu kalau peribahasa punya dia kan. Terus kering baik gitu. Kalau yang agak-agak lepek biasanya belum apa-apa udah basah, udah becek. Itu pengalaman gua. Kalau yang gingsul gitu. Apalagi yang ini apa? Yang bulunya agak-agak banyak bulu-bulu ini, bulu-bulu kucing. Sangean itu, Pak. Ya bener. Kita baru sepik alasannya itu. Enggak ini. Yang kita pakai malah nggak genjot itu. Nah, itu Pak. Itu Pak. Ngeri pisan. Selain buluan. Nyari yang ininya nih, yang dalam. Ini nih. Itunya. Kenapa tuh? Itu biasanya itu kering. Kalau yang kan ada kan cewek kalau berdiri biasa tuh ininya tebel gini ya kan, kayak orang gemuk tuh. Padahal badannya kurus. Tapi sininya tuh nggak nyekung ke dalam gitu. Itu biasanya kalau yang kayak gitu cepet becek ya. Nggak enak gitu. Nggak ada perlawanan. Tentang gitu. Kalau bedain mana ya perawan mana enggak? Dipakai aja. Anjing. Frontal enggak yang ciri-ciri halusnya ada enggak? Agak susah Pak. Agak susah ya. Tapi ada. Yang penting kalau biasanya sih rata-rata kalau udah di sini ada lipetan dikit. Berarti udah enggak perawan. Kalau orang gendut? Meskipun orang gendut kan orang gendut kan lipetan gendut sama lipetan. Pak, ini gue mau nanya, buat zaman sekarang nih ya, rasio wanita yang masih perawan tuh berapa persen kira-kira? Zaman sekarang nih. Misalnya dari 10. Iya. Zaman dulu ya. Ini bukan sekarang. Iya. Gua flashback waktu gua zaman SMA tahun 2013. Emang itu SMA 2013? Kan dia mau pindah-pindah 2003 sampai 2003. Itu udah kelas 3 udah mau lulus. Teman gua diuji dari penelitian ini apa namanya hospital. Iyalah kasar. Hospital. Teman gua itu satu kelas ditanyain perempuannya itu kan gua satu kelas ada 42 Diman. Iya. Ceweknya lebih banyak, kalau nggak salah ceweknya itu 25 apa 28 gitu sekelas. Sisanya laki-laki. Ayo kita ditanyain jujur ya, jujur. Ini udah mau lulus biarin ya. Ini jujur nih. Jujur nggak boleh bohong katanya. Iya, guru. Bukan. Oh, kelas. Ke apa namanya? Lembaga. Kan ada mahasiswa yang neliti gitu. Dari apa? Riset ya? Iya dari apa? Universitas apa yang di Bogor tuh? Pakuan apa? ITB. Itu ditanyain. ITB. Biologi dia biologinya. Oke. Dan kalau orang jujur, ayo sumpah demi Allah bakalan cerita ini sejujur-jujurnya akan jawab sejujur-jujurnya.
bohong dosa ini tanggung segini akibatnya, cuma dibohongin. Kalau bohong nanti pulang kecelakaan gitu. Waduh. Bohong itu cuma dibikin biar mereka jujur gitu ya. Iya. Kan orang kalau udah takut pasti jujur. Contohnya maling kalau udah dipres kan pasti jujur. Ya Pak, saya ngambil kan gitu kan ya. Itu udah set. Mau nanya apa Pak? Ini pertanyaannya bagi yang perempuan ya. Yang perawan sama yang nggak perawan angkat tangan. Yang nggak perawan, yang masih perawan enggak ya. Iya. Gitu. Yang nggak perawan angkat tangan. Hampir perempuan itu angkat tangan Pak. Hampir semua. Iya, dari 28 anggaplah 20-an lah gitu. Yang perawan itu cuma yang rajin-rajin. Itu pun mungkin dia bohong. Ya kan, karena malu atau karena apa gitu. Karena yang nggak angkat tangan tuh yang ke ini rajin, cuma agak-agak bandel ya ada mungkin malu gitu, nggak mau angkat tangan gitu. Ya sampai santek. Itu yang angkat tangan itu. Ibu sampai. Kasarannya 20 orangan lah. Bandingkan dari 28 orang, anggaplah hampir 20. Berapa persen dah gitu. Apalagi sekarang gitu. Itu zaman 2003. 2003. Itu sekelas man loh, sekolahan man aliyah kan gitu. Benar enggak? Apalagi sekolahan lainnya gitu. Maksudnya kan itu udah fix belum maksudnya? Fix apa? Ya udah pasti belum itu. Ya pasti ditanyain satu-satu, lu kenapa sama pacar Pak? Biasa sama pacar. Kamu sama siapa? Sama pacar. sama ada yang bilang sama bapaknya sendiri. Bapak tiri ada. Wah, ada dong. Saya ini Pak, bapak tiri ini ditanya. Mungkin zaman dulu belum begitu terekspos juga sih. Iya. Udah terekspos gimana maksudnya? Segitu 2003. Udah gitu dulu kan masalah kalau ngelaporin kayak gitu-gitu kan belum begitu ini polisi juga Jik. Oh iya. Undangnya kayaknya belum HAM kuat. Itu belum kuat dah HAM yang kayak gitu. Kan sekarang kan sangkut pautnya ke HAM juga. Karena ada Haris. Agak-agak susah zaman dulu. Harus ada saksi yang benar-benar ada apa kalau zaman dulu kan. Kalau sekarang udah cerita benar-benar ini ditanya yang pelakunya iya, ya udah ngandang kan kalau sekarang. Kalau dulu kan enggak. Masih berbelit-belit. Iya sih tahun segitu mah. Oh ada yang sama bapak tirinya? Ada temen gue. Sama bapak tirinya buset. Jadi kalau kacau itu masih kacau. Dia punya bapak tiri. Kalau ini kan dia pakai apa? Ya namanya rumah kan. Ada kamar mandi di situ. Keluar masuk gitu awalnya. Pas habis gitu emaknya kondangan gitu apa ini mah dia pura-pura meriang katanya. Pura-pura meriang terus ya lu tolongin gua gitu, pijitin pas didekep itu pijitinnya lagi perawan lagi. Ya Allah ya gimana, wah ini ya tinggal nangisnya katanya, udah sakit nangis. Aduh kacau juga ya. Iya. Begitu Pak, itu di tahun 2003 hampir 50% gitu. Kasarannya lah 50% lah kasar aja. Nah, apalagi sekarang. Tapi menurut ente nih, Bang, lepas perawan sebelum menikah tuh menurut ente gimana tuh? Misalkan ente dapetnya yang kayak gitu nih. Apa bedanya sih kita menjalankan hubungan? Apa suatu hal yang wajar? Iya, dalam kenakalan remaja atau gimana nih? Gini. Kalau hal kita ini ya, kalau kita benar-benar serius untuk ini, yang penting lu jangan nyari yang nggak benar gitu, yang nggak ya, maksudnya yang emang nakal gitu ya. Kalau yang biasa-biasa kan kadang dia pernah terjerumus gitu ya. Namanya laki-laki, kalau sayang sama gue buktiin dong gitu. Kan gue ulang tahun. Biasa kayak gitu kan ya. Kita hadiah apa gitu. Ya buktiin dong kalau sayang sama gua gitu. Wah sekali aja ntar gue nikahin sayang sama lu. Kan biasa gitu kalau udah beranjak mau lulus kelas 3. Tapi lu kalau udah lulus nikahin gua ya gitu. Udahannya mah ya udah gitu.
kan gitu. Berarti hanya diiming-imingin doang. Iya, tapi nggak semuanya kan gitu. Pasti ada yang perawan. Tapi untuk saat ini susah. Maksudnya susah banget apa gimana sih? Kalau untuk saat ini buat sampai, berarti yang kelihatannya tertutup belum tentu juga ya. Meskipun dia tertutup terus dia kayaknya alim, belum tentu. Itu sekelas eman, gue bilang kan, lu sekelas eman sekelas eman. Jadi kita ngeliatnya gimana nih? 28 perempuan itu, dari 28 itu ada yang nyantren di Abi, ada yang nyantren di Abah, ya kan? Kenapa bisa kebobolan sampai segitunya? Ya kan? Balik lagi. Birahi. Susah, kodrat. Emang sifatnya manusia testosteron gitu. Kodrat perempuan ini kan birahinya tinggi, cuma dia ketutup. Kalau cewek bukan testosteron. Apaan? Beda. tes. Jadi itu adalah sebuah interaksi kimia namanya neokortex amigdala. Beneran. Iya, pokoknya Singkatan itu Bang. Singkatan apa? Pokoknya intinya dari otak. dari otak tuh ngerasionalin itu buat naikin hormonnya, jadi naik terus. Libido jadi tinggi gitu. Yang menggebu-gebu. Dan ditambah godaan setan. Makanya pandangan ya. Sebetulnya nafsu itu bukan karena pandangan pertama, tapi karena pendengaran. Kenapa pendengaran? Nah, coba lu dengar, tutup kuping tak gitu ya. Tutup kuping punya mata sama aja nih. Pernah nggak lu, makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala udah berat ini udah ngerti banget ini. Gitu. Kenapa dengarkan dulu baru melihat? Kenapa nggak melihat dulu baru mendengar? Maha melihat, maha mendengar, dan maha melihat kan? Maha melihat dan maha mendengar. Nggak ada maha melihat, maha mendengar. Lo cek di YouTube lo, pasti Allah Taala itu maha esa. Ya. Enggak, Allah itu pertama wujud. Entar dulu, gua mau ngomong yang ini, yang antara dua itu. Allah Ta'ala itu ngomong maha mendengar baru maha melihat. Kenapa orang nggak ngomong maha melihat dulu baru mendengar? Sama aja gitu. Kenapa coba? Karena pendengaran itu penting. Orang nggak bisa ngelihat, ya kan, buta gitu, tapi bisa baca Al-Quran, bisa ngerti Al-Quran. Ada kok orang yang nggak bisa denger bisa baca Al-Quran. Dari profesor. Cuma yang nggak denger dari nol, dari lahir nih, kita ngomong dari lahir, yang nggak bisa ngelihat itu jadi profesor ada, yang bisa hafal Al-Quran ada, ya kan. Cuma yang dari lahir nggak bisa mendengar, cuma bisa melihat, nggak ada yang jadi profesor. Lu cek di Google dah, nggak ada. Ada kok. Kagak ada. Yang ada paling kalau udah gede, cuma udah kecelakaan baru dia tuli. Kalau dari lahir tuli itu nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang jadi profesor, hatam Al-Quran, hafal tuh nggak ada. Emangnya nggak ada. Lu liatin aja di YouTube kalau nggak percaya. Berarti makanya Maha Esa itu maha mendengar dulu baru melihat. Berarti pandangan orang yang tuli dari lahir udah salah. Coba lu kuping lu tutup set gitu, ngeliatin bugil ya, paling cuma ngeliat doang. Coba kalau mata lu tutup set, hidung lu ini buka ya, kuping ada cewek, bang, langsung aja, ya kan? Riset dari mana ini? Coba lu nonton film bokep, suaranya ngabisin, gini, baik, lama kan ngerangsangnya, iya kan? Lu tonton bokep nggak ada suaranya.
Gak ada suaranya. Lama. Astagfirullah. Lu coba dah ngebuktiin omongan gua. Cuma lu suaranya gedein. Langsung rusak. Badan nih badan. Enggak, ini kan kita pembahasannya